Eh, Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Baik, ini adalah pertemuan kita pertama untuk kuliah manajemen proyek ya. Ada berapa mahasiswa di sini? Oke, Bu Yuni sudah ke anu ya, Bu. Saya sudah jadi hostnya ya, Bu. Nggih, sudah Pak Adit. Nggih. Untuk mahasiswanya seharusnya jumlahnya 36 Pak Adit. Oke, 36 ya. Ini sekarang Nggih. masih Sekarang masih 32 sepertinya. 34 dikurangi 2 ya. Nggih. 3. Oke, oke, oke. Baik. Oke, sudah jam 18.35, jadi kita sambil menunggu yang lain, rekan-rekan, kita akan mulai pertemuan kita pada kuliah yang pertama ini. Baik, kita awali dengan doa dulu. Siapa yang bisa menjadi volunteer untuk mimpin doa singkat? Apakah sudah ada kepala sukunya di sini? Sudah ditunjuk? Belum. Oke, kalian mau kon- konsensus siapa yang akan memimpin? Oke, kalau mungkin masih agak malu-malu gitu, saya nunjuk aja Pak Pak Wildan. Monggo Pak, Baik, Pak. silakan. Baik, Pak. Selamat malam. Mungkin sebelum memulai kelas pada malam hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Saya serahkan kembali ke Pak Aditya. Terima kasih Monggo. Pak Wildan. Baik, sekali lagi selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya sangat terhormat ya untuk seperti pada eh, saat awal mengikuti atau bersama-sama berada dalam satu forum seperti ini, saya sampaikan terima kasih dan hormat karena kesempatan ini selalu merupakan sesuatu kehormatan buat saya. Dengan mengapa demikian? Karena saya sendiri eh, berkumpul dengan rekan-rekan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat komprehensif, beragam, ya, sangat mumpuni untuk bisa melakukan diskusi dalam rangka membahas manajemen proyek sehingga bisa memberikan satu wawasan yang lebih luas lagi. Ya, karena itulah maka kuliah S2 kita di SIMT ini tidak di dalam format satu arah, di mana rekan-rekan semuanya itu seolah-olah quote and quote masih kosong begitu. Tapi sebetulnya masing-masing dari kita itu sudah mempunyai suatu modal, sudah mempunyai knowledge, mempunyai material yang cukup untuk bisa didiskusikan bersama. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan partisipasi kerjasama kita semuanya untuk bisa membuat mata kuliah ini atau hasil pembelajaran ini memberikan satu value yang eh, baik sesuai dengan harapan dan bisa saling memperkaya satu sama lain. Ya, sekali lagi masing-masing di antara kita mempunyai kelebihan dan kekurangan dan kalau itu kita combine, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak. Nah, setiap partisipasi rekan-rekan itu akan ada eh, nilainya. Tentu saya akan memperhitungkan itu karena kalau hanya mengandalkan ujian tertulis atau evaluasi eh, evaluasi tes, kuis dan lain sebagainya,
kadang-kadang kondisi itu bukan kondisi yang apa namanya, kondisi yang favorable. Ketika kalian menjawab itu tentu akan ada kesulitan atau mungkin ada bias dan lain sebagainya. Tapi saya lebih percaya kepada eh, eh, apa namanya, interaksi yang lebih spontan, yang langsung direct, ya. Karena itulah jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memberikan pertanyaan, komentar, koreksi apapun itu selama perkuliahan ini, ya. Saya mendapatkan tugas dari Prof. Haryo untuk memberikan 9, kalau saya tidak salah, mungkin Bu Yuni bisa koreksi, saya 9 kali ya Bu ya. Oke, jadi separuh dari semester ini eh, akan saya berikan, termasuk dengan evaluasi tengah semester rekan-rekan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prof. Haryo dan kalau tidak salah namanya hampir sama seperti saya, Pak Aditya Sudiarno, itu akan melanjutkan dengan apa, the rest of the materials. Oke, karena ini eh, sifatnya pengajaran pembelajaran dari jarak jauh, ya, maka saya mohon perhatian rekan-rekan semuanya untuk mengikuti kaidah pakem ketentuan yang sudah ditetapkan oleh SIMT, eh, etika untuk mengikuti kuliah, ya. Eh, antara antara offline dengan online tentu mempunyai karakter beda-beda, ada plus dan minus. Yang saya soroti di sini adalah keterbatasan dari perkuliahan online adalah saya tidak bisa me- bisa memahami secara penuh apakah Anda mengetahui atau sudah well well apa well informed, atau mungkin Anda mungkin punya masalah tertentu yang tidak saya ketahui, baik itu dari segi eh, lokasi, situasi di masing-masing tempat, ya, kemudian mungkin kesulitan berkomunikasi, kaitannya dengan internet dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Karena itulah maka tolong beberapa yang saya ingat apa regulasinya itu tolong dijalankan ya. Satu adalah kameranya di-on-kan terus. Walaupun kalian punya kesibukan lain, no problem. Jangan khawatir. Ya, misalnya ada pas di rumah atau bagaimana, tidak ada masalah. On-kan saja. Ya, toh saya juga nggak akan lihat-lihat amat itu seperti itu. Yang kedua adalah cari tempat yang nyaman untuk bisa berkonsentrasi, belajar, mendengarkan, dan berinteraksi. Jangan usahakan jangan sampai Anda kalau memang itu terpaksa harus melakukan perjalanan, jangan sampai Anda sendiri yang handle driving, ya, jangan nyetir. Itu yang betul-betul diwanti-wanti, ya. Eh, itu yang beberapa yang saya ingat rekan-rekan. Mohon itu diperhatikan agar supaya manfaat yang didapatkan bisa optimal. Kehadiran saya mengikuti aturan dari eh, akademik, ya, 70 atau 75% begitu. Kalau memang tidak bisa hadir ya nggak ada masalah, tapi kalau bisa minimumnya itu dipenuhi gitu ya. Tidak hadir dengan alasan apapun itu tetap dianggap seabsen. Sehingga apa namanya, usahakan semaksimal mungkin, ya. Dan saya biasanya langsung dari waktu ke waktu itu melemparkan pertanyaan atau sharing kepada specific person begitu, bukan keseluruhan, sehingga Anda semuanya harus siap. Ya, Anda semuanya harus siap untuk merespons. Ya, baik, itu beberapa apa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum saya mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri rekan-rekan. Jadi saya Aditya Supantyo, latar belakang saya untuk pendidikannya S1 itu dari teknik sipil. Ya.
kemudian S2-nya itu di Magister Manajemen Teknologi, sama seperti kalian sekarang, dan kemudian saya melanjutkan di eh, pasca sarjana S3 di Teknik Sipil di ITS. Sehingga di sana sini saya akan membawa background eh, eh, apa namanya pendidikan saya dan juga background pengalaman kerja di dalam membahas implementasi atau korelasinya dengan dunia usaha ya, dari teori dan konsep-konsep yang kita pelajari tadi ya. Saya itu dari pendidikan, sedang untuk dari sisi eh, pekerjaan saya bekerja di bidang properti rekan-rekan, mungkin sekitar 30 tahun, 30 tahun di bidang properti, dan terakhir sudah properti terus nggak pindah-pindah. Sebelumnya saya masih menangani proyek-proyek secara individual gitu ya, tapi sekarang sudah properti sehingga apa namanya ini nanti proyeknya juga proyek-proyek yang banyak properti. Tapi saya tahu bahwa kalian latar belakangnya tidak semua di situ, sehingga tidak tidak perlu khawatir apapun itu selama itu bisa kita konversikan ya kegiatan aktivitas itu merupakan kegiatan proyek maka itu bisa diangkat sebagai studi kasus dan penekanan ini penting bahwa ini adalah S2 ini tidak berisi semata-mata sekedar konsep atau theoretical learning tetapi adalah korelasi antara konseptual dan implementasi dan apa namanya prakteknya begitu. Jadi apapun itu sekali lagi sangat berarti untuk kita untuk bisa kita gunakan sebagai objek di dalam penerapan prinsip-prinsip manajerial. Baik, itu kemudian absensi nantinya akan saya eh, buat secara sistem, tapi untuk hari ini mungkin belum bisa. Nanti next-nya saja, nggak ada masalah. Ya, sebelum saya mulai, ada pertanyaan rekan-rekan? Bisa saya lanjut ya? Baik, saya lanjut. Lanjut gitu, Pak. Gimana? Oke. Yang pertama, saya mau menyampaikan, ini ada background yang baru saya buat rekan-rekan, ya. Background dari PowerPoint presentasi ini saya pilih yang menurut saya ada message tertentu yang mau saya sampaikan. Ini sudah terlihat semua di layar ya? Ya, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. sudah terlihat. Baik, kalian juga sudah menerima ini di My Classroom. Kira-kira ada yang punya gagasan nggak? Kenapa ini background ini saya pilih? Feel free untuk speak, Mas Wildan. Monggo. Izin berpendapat, Pak ya. Ya, Mungkin saya coba baca sekilas juga terkait materinya kan. Secara garis besar mungkin lebih perbandingan antara proyek dan juga yang keseharian, baik. pekerjaan keseharian. Jadi mungkin dengan background seperti ada beberapa pegunungan, jadi analoginya ke proyek kan biasanya ada yang di fase kita naik dan juga kalau sudah di peak mungkin untuk finishing dan lain sebagainya itu di fase yang agak turun gitu sih Pak. Oke, bagus sekali. Betul. Menangkap apa yang saya maksudkan. Salah satu tujuannya seperti itu, Mas. Ya, jadi project itu bukan sesuatu yang apa namanya serba rata, datar, homogen, tetapi sifatnya sangat heterogen, volatile, kadang-kadang unpredictable, dan tidak ada project yang bisa dianggap memenuhi target secara 100% itu tidak ada. Ya, tidak ada yang semuanya seperti itu. Selalu ada varian-varian. Oke, ada yang mau masukan yang lain? Monggo Pak Akbar. Iya, terima kasih Pak Aditya. Ya, menambahkan punya saran apa yang disampaikan Pak Wildan tadi. Kalau saya lihat
ada satu orang pendaki ya Pak, di situ ada satu orang pendaki, kemudian tangannya itu melihat ke depan. Itu kalau bagi saya adalah bagaimana seseorang itu melihat sesuatu visi ke depannya Pak, dan Oke, sebuah tujuan. Di mana kalau baik. dalam hal ini mungkin puncak gunung ya Pak. Nah, di situ juga diperlukan sebuah strategi bagaimana cara untuk mencapai puncak gunung tadi. Di samping ada naik turun elevasi tadi. Nah, mungkin di Wah, manajemen proyek juga seperti itu Pak. Artinya visi ke depannya harus dimantapkan begitu dan bagaimana strategi kita untuk mencapai visi tersebut. Mungkin itu Pak. baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sangat-sangat tepat. Ya, jadi lihat itu ada orang, anggap sebagai hikersnya begitu, dia melihat ke depan. Dia tidak melihat ke bawah tapi ke atas. Apa artinya? Seseorang yang sebagai leader di manajemen proyek, ya, tanpa tanpa menyebut project manager atau project director, siapapun dia itu harus melihat ke depan dengan visi jarak jauh. Jangan terkooptasi dengan ketakutan bahwa proyek itu mengerikan dan lain sebagainya sehingga kita tidak mempunyai confidence untuk bisa menjalaninya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sangat valuable. Saya lanjutkan masukan dari teman-teman tadi supaya message-nya ini nyampe, rekan-rekan. Yang saya berikutnya adalah benar sekali untuk yang sampaikan. Secara komplementer saya tambahkan lagi, yaitu bahwa project itu adalah journey. Journey. Project itu bukan tiba-tiba langsung kita dapat di akhir, di puncak. Kita harus jalani itu, ya. Kadang-kadang learning by doing. Kadang-kadang kita bisa malah justru dengan kesulitan kita bisa mendapatkan suatu gagasan karena perjalanan dalam mengelola proyek itu so many challenges, ya, so many challenges. Itu bukan aspal yang mulus, tetapi banyak permasalahan dan setiap proyek selalu mempunyai permasalahannya sendiri. Ya, jadi kalau Anda mengatakan, wah saya sudah punya pengalaman 15 tahun mengerjakan proyek offshore untuk apa namanya proyek oil and gas offshore, apakah itu berarti bahwa Anda sudah menjadi dewa untuk itu? Mungkin tidak. Pengalaman iya, tetapi mungkin tidak. Apalagi kalau cara menangani kita itu sesuatu yang sifatnya berulang-ulang terus tanpa ada inovasi, tanpa ada satu breakthrough. Sehingga pengalaman 15 tahun itu sebetulnya realnya cuma 1 atau 2 tahun. Waktunya memang 15 tahun, tapi experience-nya, knowledge-nya, skill-nya itu tidak. Belum tentu 15 tahun. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa ini adalah journey. Dan tiap journey mempunyai suatu challenge, mempunyai opportunity, kalianlah yang akan menentukan nanti apakah kita bisa mendapatkan atau tidak berdasarkan effort yang ada. Ya, oke. Yang terakhir saya mau sampaikan rekan-rekan, mengapa ini saya pilih? Ya, ya simple saja karena saya suka. Saya suka ini. Kenapa saya suka? Karena saya adalah hikers. Jadi kalau eh, eh, saya melihat ini setiap saat ingat kalian bahwa seorang hikers itu tidak hanya sekedar memikirkan kapan saya bisa mencapai puncak, entah itu gunung, entah itu lembah, entah karier atau apapun bukan. Yang saya lakukan adalah nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya. Jangan ini dianggap sebagai sesuatu yang apa namanya intriguing, yang mengancam dan lain sebagainya, tapi adalah it's all about a journey. Nah, demikian juga kalian waktu kuliah ini, kalian sudah memilih kuliah ini, proses belajar mengajar adalah journey, teman-teman. Ya, jangan menganggap ini sebagai sesuatu tanda petik beban. It's a journey. Nikmatilah itu. Kalau Anda nanti mencapai puncak, itu adalah bonus. Yang paling penting adalah
Selesaikan dengan baik, tapi selesaikan dengan cara yang benar. Itulah juga mengandung moralitas bahwa kita harus melaksanakan belajar mengajar ini tidak dengan tricky ways, tetapi dengan cara-cara yang eh, secara etik bisa dibenarkan. Ya, walaupun tidak dilihat siapapun, tapi kalian juga harus menjalaninya ini dengan cara-cara yang benar. Ya, ini adalah pilihan kalian, bukan pilihan orang tua, bukan pilihan dosen, maka kalian harus bertanggung jawab untuk menjalaninya. Ya, moral message-nya adalah seperti itu. Baik, tidak berpanjang kata lagi, rekan-rekan. Sebenarnya ini saya harusnya pakai PowerPoint, tapi PowerPoint lagi ngadat saya ini nggak tahu laptop saya bagaimana, sehingga saya pakai PDF. Ya, oke. eh, Satu hal saya harus minta maaf. Harusnya ini harus ada rencana pembelajaran. Cuma masih dalam proses konsultasi dengan dosen pengampunya sehingga saya belum berani menyampaikan. Nanti kalau sudah saya akan upload itu di My Classroom ya. Sementara beberapa saya sudah bisa memberikan objektifnya tapi sifatnya parsial ya, bukan secara keseluruhan. Literatur yang diambil ini sama untuk tiga dosen nanti yang memberikan materi ini, yaitu Project Management, The Managerial Process yang dikarang oleh Larson dan Gray, ya, 7th edition, karangan McGraw-Hill tahun 2018, jadi cukup advance. Yang kedua adalah Project Management, A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling yang dikarang, yang dibuat oleh Harold Kastner. 2022 diterbitkan Willy and Son. Dan terakhir, last but not least, teman-teman, PM Book. Ya, kalian harus sebagai seorang yang berkecimpung di project ini suatu mandatori, ya. Dan PM Book tahun edisi ke-7 itu strictly berbeda dengan yang sebelumnya, seri ke-6. Kalau 1 sampai 7 edisi 1 sampai 6 itu, maaf, 1 sampai 6 itu lebih banyak mereka menekankan mengenai area body of knowledge-nya, ya, project integration, project scope, project time, project risk, project cost dan lain sebagainya. Kalau yang di 7 edition ini lebih menekankan mengenai value, leadership, integration, stakeholder, seperti itu, ya. Saya nanti akan memberikan soft copy-nya, tapi saya tidak akan berikan di My System, tapi saya akan berikan kepada lurahnya. Jadi nanti tolong sampaikan ke saya siapa lurahnya, saya minta nomor handphonenya, kemudian saya akan share ke rekan-rekan melalui yang bersangkutan. Saya lupa menyampaikan satu, mungkin perlu saya tulis di ini enggak ya, chat room. Oke, saya tulis di chat room ya. Saya tulis di chat room ini nomor WA saya, teman-teman. Sudah sampai message-nya, nomor WA dan nomor dan email saya, ya. Ya, Pak. Baik. Jadi nanti untuk yang apa namanya literatur utamanya sesuai arahan dari Prof. Haryo itu adalah yang nomor 1 tadi. Tapi saya tetap menambah nomor 2 karena sangat komplementer, sangat melengkapi begitu. Apalagi yang nomor 3 yang merupakan rujukan utama di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dari manajemen proyek. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sesi yang pertama ini sebenarnya hanya overview dari project dan project management. Harapannya ketika kita sudah membahas ini rekan-rekan, Anda semuanya sudah memahami minimal eh, dalam hal apa namanya pemahaman awal dulu pentingnya dari manajemen proyek. Mengapa saya membutuhkan manajemen proyek untuk mengelola proyek? Kan begitu. Kalau saya bisa
mengerjakan tanpa manajemen proyek apa dan kapan itu dilakukan. Itu nanti kita harus bisa memahami seperti itu. Kedua, membedakan mana sih yang namanya proyek, mana yang bukan proyek, ya. Dan berikutnya memahami mengenai project life cycle. Di situ nanti kalian akan bisa tahu eh, perbedaan antara project life cycle dan product life cycle. Ya. Kemudian yang keempat adalah peranan dari project management itu di dalam dalam integrasinya atau implementasi dari organization strategy. Karena kita tahu bahwa eh, project management dan project itu sendiri tidak berdiri hanya begitu saja tanpa ada tujuan yang lebih besar lagi. Dia merupakan satu instrumen, merupakan satu alat untuk bisa mewujudkan harapan dari eh, eh, pihak apa namanya itu pemodal atau investor untuk bisa menjalankan bisnisnya. Nah, saya yakin bahwa kalian tidak terlalu asing amat dengan project management. Tapi mengapa kita perlu belajar rekan-rekan untuk bisa mengalignkan ini dengan benar? Karena begini, pengalaman saya sendiri, saya mengerjakan proyek bukan hanya 30 tahun saja, tapi lebih karena saya sekarang sudah usia 65. Saya lulus tahun 24, jadi sudah 40 tahun. Tapi sungguh saya harus katakan bahwa di setiap proyek itu hampir selalu saya kok mengalami kesulitan atau bahkan membuat kesalahan-kesalahan yang harusnya itu eh, tidak dilakukan. Entah karena faktor eksternal atau ke faktor internal dan lain sebagainya atau karena human error dan lain sebagainya. Itu ternyata bisa apa namanya terjadi. Dan sebagai salah satu pengambil keputusan, decision maker, ini akan menjadi berisiko apabila nantinya ini tidak bisa kita alignkan dengan tujuan utama dari eh, bisnis itu sendiri. Karena ujung-ujungnya kita itu menjalankan bisnis, bukan hanya membuat proyek atau mendeliver suatu produk atau jasa atau value tertentu. Ya, ini semuanya harus mendukung tujuan utama dari eh, bisnis itu sendiri, atau project itu sendiri, atau tujuan itu sendiri. Karena ini bukan hanya untuk private sector tentu saja, tapi juga bisa untuk apa saja. Oke, baik. Nah, mengacu kepada eh, bukunya Larson and Gray, ya, saya ngambil pertama Larson and Gray yang tadi itu, kita eh, mempunyai patokan seperti ini, rekan-rekan. Flow-nya nanti 16 kali pertemuan itu kira-kira seperti ini. Ya, dari mulai introduction sampai nanti mempelajari mengenai project closure, ya penutupan project, terus kemudian setelah itu operating dan apa namanya occupants, ya, jadi dimanfaatkan dan dipakai begitu. Nah, untuk yang pertemuan pertama nanti ini baru introduction, ya, baru introduction. Kita belajar proyek itu apa, project management apa, project governance, tata kelolanya bagaimana, dan project management itu sendiri. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, apa sebetulnya pentingnya suatu project? Ya, pentingnya suatu project itu apa sih? Ya, apa perlu kita membuat project? Kita membutuhkan project adalah apabila kita sebenarnya mempunyai suatu tujuan tertentu, objektif. Ya, saya saya angkat dari apa namanya bidang saya di properti. Ya, perusahaan saya yang saya ikuti itu adalah developer yang mengerjakan proyek yang beragam, properti yang dengan many types of properties. Ya, ada perumahan landed house, ada high rise residential, ada office building, ada retail, kemudian ada juga hotel, pergudangan, kira-kira seperti itu. Jadi, ujung-ujungnya adalah kita ingin eh, mengenerate revenue.
Dan untuk mengenerate revenue harus ada produknya, ya, harus ada produk, harus ada deliverables-nya. Kalau dalam bahasa manajemen proyek itu deliverables. Barangnya itu mana? Entah itu barang, entah jasa. Nah, supaya kita bisa menghasilkan seperti itu, maka diperlukan effort, diperlukan satu endeavor, yaitu yang disebut sebagai project. Project itu sebetulnya bukan sesuatu yang apa namanya konkret banget, ya, bisa diraba kan tidak ada. Tetapi ini merupakan suatu framework, ya, suatu rangkaian kegiatan satu dengan yang lain yang terintegrasi, yang ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan sesuatu produk deliverables yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mencapai objektif dari bisnis itu tadi. Nah, kalau kita sudah setting mempunyai project, ya, maka eh, tentu saja kita membutuhkan suatu instrumen, teman-teman. Ya, project itu seperti tadi saya katakan, ya, mungkin kita gampang, kita punya uang, saya bisa punya project. Tapi kalau kita tidak mempunyai technical know-how untuk bisa menangani project itu, maka barang, jasa, deliverables yang kita hasilkan itu pasti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan di bisnis objektif tadi itu. Tidak align. Biasnya bisa macam-macam, bisa bisa tidak sesuai harapan dari segi waktunya, dari segi biayanya, dari segi fiturnya atau kualitinya dan lain sebagainya. Nah, supaya ini align rekan-rekan, maka diperlukan yang disebut sebagai project management. Project management itu adalah instrumen, tools yang sangat-sangat penting untuk bisa apa namanya untuk bisa mengendalikan, bisa melead, bisa mengorganize project sehingga menghasilkan sesuatu yang value yang optimum. Ya, jadi kalian sekarang bisa melihat hubungan antara produk, project, dan apa namanya project management itu sendiri. Ya, sampai di sini ada komentar teman-teman? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai beberapa terminologi atau project define, ya. Apa sih sebetulnya suatu project itu? Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Singkat, sangat singkat, padat. Ini saya ambil dari uh, Larson and Gray dan juga didefinisikan oleh PM Book, Project Management Body of Knowledge. Ya, jadi di sini underline-nya adalah temporary endeavor, temporary effort, aktivitas atau upaya, ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer, tidak terus-terusan. Ada kalau disebut sebagai temporer, tentu nanti akan ada konsekuensinya. Ya, undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi dia nantinya semuanya ini diarahkan aktivitasnya ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya align dengan bisnis objektif tadi itu. Kalau Anda misalnya apa namanya tidak mempunyai unique product, service, dan result, maka itu tidak bisa dianggap sebagai project. Dan kalaupun ada unique product, service, or result, tapi sifatnya bukan temporary, maka itu juga tidak bisa dianggap sebagai project, tapi merupakan satu aktivitas rutin. Nanti kita bisa lihat. Dan kalau aktivitas rutin, itu tentu pendekatannya bukan dengan project management. Ya, oke. Karakteristik dari suatu project, ya, yang pertama adalah establish objektif. Kita punya goals, kita punya target, ya. Targetnya macam-macam, teman-teman. Ya, targetnya adalah menyelesaikan suatu produk, service, result dengan harga sekian, dengan waktu sekian, dengan kualitas seperti ini, itu adalah objektifnya. Ya, bisa ditambah yang lain-lain.
objektif itu ya. Jadi tergantung dari apa eh, bidangnya, bidang bisnisnya dan juga proyeknya seperti apa. Yang kedua dari apa definisi tersebut jelas bahwa ada defined lifespan with a beginning and an end. Kenapa? Karena ini temporer. Dan proyek itu hanya dikerjakan satu kali, bukan berulang-ulang. Satu kali selesai, dah. Kalau ada proyek lain, kalau ada objektif lain, maka dikerjakan dengan proyek ya apa namanya proyek yang lain lagi. Jadi tidak ada yang berulang-ulang. Nah, inilah yang membedakan antara apa namanya project dengan non project. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Dan kemudian project itu melibatkan berbagai bidang. Kalau misalnya di properti, rekan-rekan itu bisa dibayangkan begitu banyak yang diperlukan dari mulai disiplin ilmu tekniknya sendiri, kemudian ilmu yang non-teknik seperti misalnya permit, kemudian financing, finance, kemudian dari sisi apa namanya marketing, kemudian dari sisi strategi, macam-macam. Itu masuk semuanya di dalam eh, tim project tim yang 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 tidak lepas sendiri-sendiri. Harus terintegrasi. Sebab kalau sampai ini masing-masing menentukan objektifnya sendiri, menentukan cara sendiri, maka hampir pasti bahwa itu tidak akan tercapai tujuannya. Ya, doing something that has never been done before. Jadi ini hanya sekali tok. Makanya namanya temporer. Dan terakhir, sebagai konsekuensi tadi temporary, maka ada, sorry, karena bersifat unik, maka project itu dibatasi dengan beberapa requirement atau constraint atau eh, eh, target. Ya, kalau kita mengacu kepada konvensional konvensional apa namanya belief, maka yang ada hanya time, cost, and performance. Tapi ini sudah konvensional, sudah kuno. Ya, jadi tentu project makin kompleks, maka tidak akan bisa kita hanya mengandalkan pada constraint yang sifatnya harus memenuhi tepat waktu, cost-nya juga tidak boleh melebihi, performance-nya sesuai dengan requirement, dan sebagainya. Tidak. Karena requirement-nya atau constraint-nya itu berkembang. Ya, nah, eh ini antara routine works dan project. Ya, saya tidak akan bahas satu-satu, teman-teman. Saya tidak akan bahas satu. Silakan kalian baca sendiri mana yang rutin, mana yang project. Contoh saya minta sekarang. Menurut kalian contoh dari project itu apa? Jangan lihat yang ini. Yang menurut kalian project yang gampang untuk dicerna. Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan. Seperti apa project itu? Yang bisa dianggap project. Izin Prof. Monggo, silakan Pak. Yang mungkin yang paling sering kita lihat itu misalkan lagi bangun rumah ya Prof. Ya. Oke, Pembangunan rumah. ya, Atau kalau misalkan kita di kantor ini sering ada renovasi-renovasi. renovasi. Nah itu juga termasuk project. Renovasi juga termasuk project ya. Iya Prof, menurut saya. Oke, kenapa termasuk project Pak? Pertama dia punya batasan waktu, Korek, bagus kemudian sekali. tidak repetitif. Yes, hanya Seperti itu. sekali saja. Ya, oke, terima kasih banyak. Semuanya tepat. Baik, ada yang mau menambahkan, Pak Agung? Baik Pak, terima kasih. Monggo. Karena saya angkatan laut ya Pak, kaitannya Nggih, sama kapal. nggih. Mungkin kalau yang disebut project itu memang kapal itu biasanya dirawat ya Pak, rutin, bisa preventif, bisa prediktif. Namun Mm-mm. kalau misalnya terkait dengan project, eh, contohnya project itu memperpanjang usia pakai. Misalnya eh, Oke. 15 tahun di Perpanjang usia pakai, MLM. benar. Oke. Kalau kita disebutkan apa namanya?
mid level men, apa lupa sih maintenance. Jadi Mm-mm. memperpanjang usia pakai itu, jadi misalnya jadi lebih panjang lagi usianya. Bisa Mm-mm. awalnya mungkin seharusnya 30 tahun bisa diperpanjang jadi 40 Perpanjang itu. tahun misalnya. Oke. Demikian. Artinya berarti bahwa sebetulnya eh, pekerjaan rutin itu ketika mencapai suatu titik tertentu harus ada pembaruan, maka itu dibuatkan proyek khusus gitu ya Pak Agung. Betul, Pak. Ya, Betul. tidak sifatnya rutin maintenance as business as usual, tapi ada satu objektif tertentu. Tadi Pak Agung menyebutkan adalah untuk memperpanjang usia. Nah, itu objektifnya. Kalau Betul. memperpanjang usia kapal atau dock atau apapun itu bukan rutin karena itu hanya sekali dan seterusnya akan dilanjutkan dengan kegiatan operasional yang bersifat maintenance dan kegiatan rutin yang lain. Terima kasih Pak Agung, luar biasa. Ini Betul, Pak. ini sangat melengkapi. Jadi sekarang tugas di mana Pak Agung? Saya di Armada 2, Pak, Surabaya. Armada 2 ya, di Perak ya Pak. Di di Perak. Betul. Baik, terima kasih. Saya butuh masukan banyak dari Bapak karena bidang proyek-proyek maritim itu eh, kompleksitasnya jauh lebih tinggi daripada kalau bidang saya di daratan yang mungkin lebih gampang untuk di manage, as well as juga mungkin mining oil and gas. Terima kasih Pak Agung. Pak Baik, Pak. Alfian Terima ada kasih. tambahan Pak? Kalau menurut saya sih mungkin perbedaannya kalau routing itu lebih kayak eh, menggapai short term objektifnya, kalau project itu lebih ke long term objektif, Pak. Mm-mm. Lebih kepada long term objektif. Kalau untuk yang rutinnya adalah short term objektif, Pak. Iya, Pak. Contohnya apa, Pak? Boleh tahu? Ini saya lihat dari yang di tabel ini ya, Pak. Contohnya mungkin kayak eh, daily entering sales receipt into the accounting ledger ya. Itu kan lebih Hmm. kayak apa namanya? eh, data entry gitu ya, Pak. Ya, Sedangkan yang project itu tadi upsell kios yang dimana lebih untuk ngesetting keberjalanan accounting meeting atau accounting departemennya gitu. oke. Oke, baik. Baik. Mungkin dalam satu dua hal itu mungkin bisa dibenarkan dalam arti bahwa proyek itu memang nantinya harus mempunyai suatu strategi jangka panjang kan dampaknya juga untuk seterusnya. Sedangkan kalau rutin itu berulang karena sifatnya berulang ya hanya sesaat-sesaat. Dalam konteks seperti itu benar. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dua Pak. lagi saya cukupi nanti. Pak Rofi, ada tambahan Pak Rofi? Ya, terima kasih Pak Adit. Oke. Saya Rofi. Jadi kebetulan saya bergerak di water treatment Pak. Jadi Wah, ya iya. Oke, produk saya ada barang, ada jasa juga. Jadi baik. kita mengerjakan EPC buat bangun water treatment plant atau pengolahan limbah di industri-industri. Ya, Tetapi kita juga ada yang sekarang tuh model bisnisnya ONM Pak, Operation and Maintenance. ya, Nah, ya. sebenarnya pengen nanya juga sih Pak. Jadi kalau EPC kan jelas kita build sistem dingin baru berarti memang itu project karena kita punya waktu terus bikin sistem baru jadi jelas bahwasanya EPC ini pasti project. Tetapi kalau yang ONM ini Pak, di mana biasanya kita semisal kontrak 3 tahun kita supply manpower yang punya capability tertentu untuk melakukan preventive maintenance, corrective maintenance di pabriknya user gitu ya. Hmm. Kemudian nanti setelah 3 tahun akan tender, kemudian ya kalau menang kita akan lanjut lagi. Tetapi sebenarnya yang dikerjakan ini sama. Nah, ini apakah termasuk project juga hitungannya Pak? Jadi sebenarnya yang dilakukan pekerjaannya pekerjaan rutin, tetapi memang operation maintenance pekerjaan rutin, tetapi memang tiap 3 tahun nanti ya akan ditender, diulang gitu ya. Dan memang selama 3 tahun ini juga kita tetap harus manage gitu terkait sama margin, cost bulanan dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ini Pak Rofi. Ya, Jadi kalau ya saya tangkap, nah ya, misalnya ini sebetulnya proyeknya sudah ada kan begitu ya? Maksudnya eh, eh,
bangunannya atau fasilitasnya sudah Benar, ada, tinggal di-maintain kan begitu ya. benar. Di maintain ini dibuatkan satu kontrak. Kontraknya tadi disebutkan misalnya dengan EPC, betul ya. Lalu dilakukan Yes. waktu dalam kontraknya itu eh, time duration-nya adalah 3 tahun. Nah, time duration Ya, 3 tahun. Kalau dilihat dari aktivitasnya, Pak, sebetulnya aktivitasnya itu adalah pemeliharaan rutin, betul ya? benar, benar, Pak. Artinya tujuannya kan tidak ada untuk membuat satu deliverables baru, tidak ada satu produk baru, tidak ada, tapi Tidak ada. mengerjakan pekerjaan rutin biasa. Nah, kalau lihat seperti itu, Pak, maka sebetulnya ini bukan project. Ini bukan project karena tidak ada suatu added value yang dihasilkan dari proses ini. Oh, Tetapi eh, kalau dilihat dari kontraknya sendiri, itu mungkin bisa disebut project selama itu ada aktivitas yang kemudian ada dampaknya terhadap yang akan datang. Saya ambil contoh seperti yang tadi Pak Agung mengatakan, bahwa ini sebetulnya kegiatan rutin, tapi ketika pada suatu titik tertentu ada aktivitas yang digunakan untuk bisa meningkatkan value dari produk kita, maka itu bisa dianggap sebagai project. Saya ambil contoh. Ini menarik sekali, ini menarik sekali. Misalnya begini, produsen mobil, oke? Anggap kita ambil contoh satu Innova, Pak. Mobil Innova. Di awal tahun mungkin tahun saya tidak tahu. Innova itu kan Kijang dulu ya. Anggap aja iya, misalnya Kijang itu terbitnya tahun 1990-an kalau nggak salah ya. Kalian mungkin belum terbit, belum beredar. Saya sudah beredar, sudah bekerja begitu. Nah, eh, itu mulai dengan produk Toyota Kijang, bentuknya itu kotak, betul-betul square begitu, ya. Kemudian ini menjadi primadona karena murah, tahan lama, ya, bandel di jalan, mesinnya bagus, bla bla. Oke, maju. Bertahan life cycle-nya itu sampai 5 sampai 6 tahun. Tapi kemudian pesaingnya tentu saja tidak mau berdiam diri. Muncullah yang lain itu Daihatsu. Ya, ada TAF, ada apa segala macam gituan. Apa yang dia lakukan? Produk yang dia lakukan adalah melakukan project, kegiatan project bukan rutin produksi, tetapi menjadi project eh, yang yang bertujuan untuk meremajakan. Dengan cara apa? Dashboardnya diganti, kemudian facelift-nya dilakukan, bempernya diubah bentuknya dan lain sebagainya. Mesinnya tetap, ya. Kemudian dalamnya ditambah fitur-fitur macam. Nah, itu adalah satu kegiatan, bukan rutin, tapi satu project yang fungsinya adalah meningkatkan value-nya itu tadi. oh, baik. Maka kalau seperti itu yang Bapak maksudkan, ada kegiatan seperti itu, maka itu bisa dianggap sebagai proyek. Tapi selama Oke, kemudian dia memproduksi terus saja ini mesin produksi mesin pada yang sama yang dihasilkan dari suatu instrumen tertentu, maka itu sifatnya adalah kegiatan rutin. oke. Demikian Ya, ya. Jadi Pak mengerti, Pak. Alvin, Ya, eh, bi- mudah-mudahan bisa membedakan ya. ya. Oke, baik. Pak Sanawi, monggo. Ada tambahan, Pak? Ini Pak, saya Sahnawi Pak. Ya, Mungkin silakan, background-nya Pak. mirip dengan Bapak nih di teknik Ya, sipil, kontraktor, dan sekarang di properti Pak. oke. Mungkin masih Kita terpikirnya Pak. senasib ya, Pak. Ya, menurut saya memang proyek Pak harus memang punya tujuan spesifik Pak ya. Baik Ya, tujuan waktu, produk tadi tentunya ada delivery produk yang harus kita buat. betul. Mungkin tapi terkadang menurut saya juga di dalam proyek itu banyak pekerjaan rutin yang berulang Pak dalam durasi tertentu ya Pak ya. Selama Hmm, masa proyek itu berjalan. Contohnya kalau kita lagi bangun konstruksi ya Pak ya, ya, harus ada kegiatan pagi seperti turbook meeting, safety induction, pengecekan kesehatan ya, karyawan, pengecekan kualitas mungkin pekerjaan juga terkait kualitas struktur sendiri kalau kita bangun bangunan sipil ya, bangun gedung ya Pak. Ya baik, sehingga saya menyimpulkan
project belum tentu pekerjaan rutin work, tapi rutin work itu pasti bagian dari kegiatan di project sih Pak. Mungkin itu yang Baik, saya baik. simpulkan selama ini ya Pak ya. Izin Nah, seperti itu Bapak. benar sekali Pak. Jadi di dalam project sendiri juga ada routine works, tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah supporting untuk suatu bagian dari satu project secara keseluruhan yang ada batas waktunya Pak. Seperti contoh kalau saya ngetor atau misalnya apa membangun bangunan begitu ya, saya melakukan pengecoran pondasi. Pondasinya ada 1.000, ya. Nah, 1.000 itu kan rutin, kerjaannya tetap ngecor seperti itu terus. Tapi jangan lupa yang saya kerjakan yang sebetulnya tipikalnya sama semuanya tadi itu tetap dalam satu koridor bahwa proyek ini hanya sekali saja, bukan untuk terus-terusan. Ya Pak, jadi betul Bapak yang tadi katakan bahwa di dalam suatu proyek mungkin saja ada pekerjaan yang sifatnya rutin. Menganyam besi, nah itu rutin terus. Tapi besinya juga beda-beda, tapi jenis pekerjaannya sama. Ada routine works begitu, ya. Tapi yang pasti bahwa proyek itu tidak rutin, ya. Demikian Pak. Baik, yang terakhir dari Pak Rizky. Ya, selamat malam Pak Aditya. Malam Pak Rizky. Iya Pak, saya izin untuk memberikan pandangan lain Pak. Kebetulan saya berkutat di merger acquisition Pak. Jadi memang cara kita bedain biasanya ini project atau rutin itu salah satu dari budget allocation Pak. Budget Jadi pada allocation saat tadi. user bilang ini capex, most capex dia sebut. Nah, ada yang orang bilang most opex disebut, Mak. Itu kita akan langsung klasifikasikan capex mostly adalah relate project, Pak. Mm-mm. Tapi kalau kita bicara opex yang sifatnya rutin atau tiap tahun kita akan budgetkan. Nah, ini akan klasifikasi menjadi routine work seperti itu, Pak. Itu Operating mungkin cost ya. memberikan tambahan info aja, Pak. Karena saya yakin penjelasan teman-teman tadi udah cukup lengkap, Pak. Oke, terima, Makasih, Pak. terima kasih Pak. Oke, ya, sebab kalau capex juga saya bisa terjemahkan bahwa capital expenditure itu adalah suatu kegiatan investasi, teman-teman. Investasi bukan kegiatan rutin, ya. Investasi selalu sifatnya proyek, sehingga tentu sangat berbeda dengan kalau kita berurusan apa namanya yang tadi dikatakan akuisisinya nanti perusahaannya banyak dengan di operating cost tentu. Operating cost ya, tapi sampai durasi tertentu. Ya, ya operating cost ada durasi tertentu. Begitu itu selesai aktivitas akuisisi tadi, maka selesai itu semuanya masuk di dalam koridor capital expenditure. Ya, eh, ada batas waktunya, ada hasilnya. Ini loh, hasilnya adalah suatu investment. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaannya lebih lanjut, apakah suatu kegiatan yang sifatnya rutin bisa diprojekkan? Misalnya saya mempunyai kegiatan sebagai customer service. Customer service itu kegiatannya rutin, teman-teman, bukan project. Kenapa? Karena sehari-hari saya menangani customer. Saya didatangi atau mendatangi, saya menyelesaikan masalahnya, mengurus-urus kepentingannya dia, dan kemudian membuat dokumentasi, making notes, dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Itu adalah kegiatan rutin. Pertanyaan saya adalah, apakah ini yang kegiatan rutin ini bisa eh, dibuatkan suatu proyek atau program apabila saya mempunyai tujuan tertentu. Kan kan kita tidak semua urusannya dengan proyek, ya. Belum tentu saya tiba-tiba ingin membuat satu deliverable tertentu yang sifatnya fisik. Bisa aja deliverables-nya itu sifatnya adalah yang non fisik. Mas Rizky, gimana Mas? Iya Pak, izin berpendapat Pak Aditya. Ya, Jadi kalau dari pengalaman nih Pak, apa yang ya, udah dijalanin ini bisa benar bisa salah. Jadi memang jawabannya bisa Pak. Nah bisa. itu biasa kita klasifikasikan berdasarkan impact, reward, dan punishment dari tindakan yang akan dilakukan Pak. Memang Mm-mm. ini sifatnya rutin Pak. Tapi Mm-mm. begitu ada di luar daripada kebiasaan yang mungkin berimpact terhadap cost, waktu ya Pak. Karena kan hubungan sama customer ya.
Mm. dalam konteks ini. Nah, ini bisa diklasifikasikan mungkin menjadi program atau project, Pak. Nah, Oke, tentu itu langsung nanti KPI-nya akan disegregasi, akan dipisah karena dipisahkan. ada waktu tertentu untuk dinyatakan ini lanjut, stop, atau dievaluasi, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, Apalagi oke. nanti mungkin ada kos-kos tertentu atau mungkin ada keterlibatan konsultan dan lainnya. Nah, mungkin itu pandangan sih, Pak. Mungkin monggo kalau ada masukan, Pak, baik Bagus, dari Pak. Bapak atau rekan-rekan. Terima Terima kasih kasih. Pak Rizky. Terima kasih banyak. Sangat-sangat berharga. Jangan khawatir karena eh, ini perspektifnya yang berbeda ya. Jadi istilahnya begini, tidak ada yang benar yang tidak salah 100%. Masing-masing itu mempunyai satu kontribusi dan itu nanti kita blended menjadi satu. Silakan Pak Togap Simanulang. Monggo Pak. Sama Pak Guru nanti. Ya Pak, mohon izin mengemukakan pendapat Pak. Eh, Nggih. Mungkin dalam case customer service ini dapat digolongkan sebagai proyek Pak apabila hal tersebut merupakan campaign marketing di tempat yang misalkan agak jauh Pak. Jadi misal perusahaan di Jakarta, Oke. kemudian melakukan campaign kira-kira di daerah Bandung, maka akan lebih murah untuk Oke. memberikan insight kepada CS yang bisa kita hire di kurun waktu tertentu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Klop, cocok Pak. Benar. Jadi artinya Bapak mau mengatakan message Bapak sama seperti tadi, Mas Rizky, adalah rutin ini bisa dijadikan project ya apabila ada suatu objektif tertentu dengan durasi tertentu, dengan constraint tertentu di mana itu harus dicapai. Dengan demikian itu memenuhi kaidah sebagai suatu project, bukan sesuatu yang sifatnya rutin activity. Kira-kira seperti itu. Begitu ya Pak Togar? Pak, kurun waktu tertentu selesai, maka sudah selesai seperti itu, Pak, dengan KPI tertentu juga. Terima Korek, kasih. korek. Terima kasih. Terakhir Pak Guru, tambahan silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nggih. Sebenarnya pendapat saya hampir sama sih Pak dengan Oke. Pak Rizky sama Pak Prof, di mana kegiatan rutin yang bisa dijadikan proyek adalah ketika dia itu ada tujuan spesifiknya Pak. Seperti tadi kalau contohnya itu adalah customer service, mungkin tujuan spesifiknya adalah meningkatkan layanan ya Pak. Misalkan Ya, dengan kepuasan pelanggan dari ya, 70% misalkan ke 90%. Nah, ya, itu dengan waktu yang ditetapkan misalkan apa targetnya adalah 6 bulan misalkan seperti itu. ya. Mungkin seperti itu Pak. Betul, betul. Baik, terima kasih. Ini apa gongnya dari statement tadi. Saya rasa ini bisa diringkas dengan sangat bagus ya, bahwa intinya adalah apapun itu bentuknya, selama memenuhi kaidah-kaidah project, maka itu bisa dinyatakan sebagai suatu aktivitas project. Terakhir dengan sangat bagus, Pak Guru tadi mengatakan bahwa customer service, kalau itu ada objektifnya, yaitu meningkatkan layanan, itu juga project karena ada suatu batas waktu tertentu, Pak. Ada ukurannya, ada indikator kesuksesan, ada eh, project suksesnya itu seperti apa. Nantinya muncul di KPI atau muncul di dalam satu penilaian yang lain. Tapi intinya adalah bahwa ini mempunyai satu tujuan tertentu. Tujuannya ya tetap sama di bidangnya yaitu customer service gitu ya. Saya pernah membaca juga bahwa misalnya Singapore Airlines itu dulunya itu Singapore Airlines tidak seperti yang kalian alami sekarang. Stewardessnya itu judes-judes gitu ya, santai seperti ya, mohon maaf, saya tidak mau menyebut, tapi ada airline di Asia yang menurut saya itu perilakunya itu stewardnya itu tidak proper gitu ya, sakar PDW gitu, maksudnya agak kasar. Nah, Singapore Airlines menyadari seperti itu karena karakteristik dari mungkin etnis tertentu, maka dia membuat proyek selama 1 tahun ditingkatkan kualitas layanan tadi, bagaimana stewardess diajari senyum, kemudian diajari bagaimana mengerjakan menjawab pertanyaan pelanggan. Jadi kalau kalian sekarang naik SQ, SWL yang mungkin yang lain saya nggak tahu, coba lihat itu atau Qatar ya mungkin ya. Itu kalau ada customer manggil dengan tombol
stewardnya datang, tapi datangnya bukan berdiri, tapi jongkok di bawah. Itu tidak pernah kita alami atau tidak pernah kita terima layanan seperti itu some 15 or 20 years ago. Tapi dengan continuous improvement dalam bentuk project-project, pelatihan, training, kemudian ada coaching and mentoring segala macam, mereka bisa mempunyai satu kultur layanan seperti yang sekarang kita alami sehingga tidak heran kalau mereka menamati ranking yang tinggi di dalam Skytrack atau apapun begitu ya. Jadi terima kasih rekan-rekan semuanya memberikan satu masukan yang eh, 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 comply. Terakhir dari Pak Kurniawan, monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini menarik Ya. sekali untuk pembahasan kita soal proyek manajemen ini. Jadi saya itu kan web developer. Jadi saya suka dapat proyek-proyek dari klien saya. Nah, Nah, ini. ketika saya mengerjakan sebuah proyek atau saya mendapatkan sebuah proyek, saya kerjakan dan website sudah jadi, sudah live, sudah ada di internet gitu. Saya itu biasanya memberikan service maintenance selama 1 tahun gitu, selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu setiap bulannya saya update, saya backup dan sebagainya. Dan di tahun berikutnya kan biasanya kalau website itu ada perpanjangan hosting dan domain. Nah itu saya masukkan juga jasa maintenance untuk tahun berikutnya. Jadi kalau dia perpanjang di tahun berikutnya, saya melakukan hal yang sama lagi, maintenance, backup, dan sebagainya gitu. Apabila ada serangan hacker gitu, saya perbaiki. Nah, kegiatan-kegiatan itu termasuk proyek atau gimana? Atau itu secara kegiatan dua hal yang berbeda antara membuat pertama adalah proyek atau yang itu adalah kegiatan harian gitu. Bagaimana? Apa itu menjadi satu paket proyek? Karena ini menyangkut saya nanti menawarkan ke depannya ke klien saya. Bisa jadi saya akan menawarkan dua paket yang berbeda antara proyek sama kegiatan maintenance itu. Nggak saya jadikan satu. Selama ini saya jadikan satu gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kurniawan. Menarik sekali ya. Ini nanti kita akan bahas banyak mengenai yang bidang usaha yang yang relates to digital atau artificial intelligence karena itu disruptif banget ya dibandingkan dengan bidang lain. Tapi saya mau coba jawab dari Pak Kurniawan tadi bahwa kalau tadi yang disebutkan adalah satu kegiatan yang ditawarkan adalah kegiatan yang rutin ya. Rutin itu artinya adalah tetap memelihara yang ada, tidak ada batas waktu tertentu kecuali kontraknya memang ada batas waktu, tapi untuk pemeliharaan rutinnya itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tentu itu dari sisi kegiatannya tidak bisa dianggap sebagai proyek, Pak. Kecuali kalau kemudian Bapak diberikan satu batasan tertentu, entah itu waktu, entah itu apa namanya indikator lain yang Bapak harus penuhi. Ya, misalnya begini, ini ada dalam pemeliharaan itu ada permasalahan di dalam software. Kemudian Bapak diminta untuk menyelesaikan itu dalam jangka waktu tertentu. Ya, kalau ada biaya, tentu ada biaya yang sebagai konsekuensinya. Nah, di dalam proyek pekerjaan kegiatan rutin tadi, kalau ada yang mempunyai tujuan yang spesifik dan kemudian ada satu apa namanya batas waktu tertentu, ada uniqueness-nya yang berbeda dengan kegiatan rutin, Bapak harus anggap itu sebagai proyek. Bapak harus anggap project. Sebab kalau Bapak tidak anggap itu project akan berbahaya. Kenapa? Karena tidak punya patokan, tidak mempunyai indikator yang disebut sebagai project success. Ya, Oke. tapi kalau ini barangnya biasa, Bapak hanya ngisi oli, misalnya, mohon maaf ini kalau kalau ini di luar apa namanya Digital. ya, tapi kegiatan misalnya mechanical, electrical begitu, mengisi oli, membersihkan, terus kemudian menghidupkan, merunning segala macam, maka itu bukan project. Tapi begitu ada sesuatu yang menjadi masalah dan harus ada satu troubleshooting, maka itu akan menjadi project walaupun sebetulnya di dalam pemeliharaan Pak, di dalam maintenance maksud saya.
Ya. Jadi Baik, Pak. tapi tapi begini, ada orang yang mengatakan apapun itu ya, apapun itu, entah itu maintenance atau tidak, sebaiknya dalam pola pikir kita, usahakan agar supaya kegiatan kita itu kita perlakukan sebagai proyek. Karena menjadi penting sekali kita akan mempunyai suatu target. Target ini menjadi penting. Kalau nggak punya target, itu bablas, Pak. Ya, apa namanya? Istilahnya tidak ada apa namanya? Tidak ada enforcement, tidak ada daya untuk mengatakan bahwa saya harus mencapai ini dengan target ini dan lain sebagainya. Jadi itu. Ya ini saya anggap contoh ya. Ini 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 simple contoh yang sederhana kalian mengalami sehari-hari, tapi saya boleh ini lakukan sebagai project. Ambil contoh, misalnya saya punya ART, Pak. Saya punya ART, sehari-hari dia membersihkan rumah, ya, dari mulai pagi sampai malam untuk membersihkan. Lalu dia berpikir, gimana caranya ya supaya saya punya waktu untuk tidur lebih lama? Kan hak-haknya dia gitu ya. Saya bekerja, keluarga bekerja, dan lain sebagainya dia di rumah. Bagaimana caranya saya supaya punya waktu cukup tanpa saya terus-menerus dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam, saya harus melakukan penyapuan. Dia melakukannya dengan cara, oke, jam 6 sampai jam 10 saya akan membersihkan rumah. Jam 10 sampai jam 11 saya masak, jam 11 sampai jam satu, saya menyetrika. Titik. Setelah itu saya tidak membersihkan, saya tidak masak, saya tidak nyuci. Maksud saya adalah kalau dia berpikir dengan pola pikir seperti itu, maka sebetulnya dia sedang mengerjakan proyek walaupun kegiatannya adalah rutin. Bapak Ibu bisa membedakan, bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Bisa ya? Ya, paham, Pak. In- Ya, ya, Pak. intinya adalah kalian harus tahu project itu sebetulnya karakteristiknya apa, major karakteristiknya apa. Selama masuk di dalam karakteristik itu, maka Anda bisa menyebut itu sebagai project. And it's good for you karena dengan project semua terukur. Rutin sering tidak bisa diukur. Rutin tuh nggak bisa diukur, gitu. Ya, pemeliharaan jalan misalnya itu susah untuk diukurnya. Karena apa? Kadang-kadang rusak juga nggak kelihatan atau mungkin perbaikannya juga nggak selalu sesuai dengan harapan juga mungkin terlewatkan begitu. Tapi kalau ada terukur nanti dalam project manajemen itu ada yang disebut sebagai dalam kontrak manajemen ada yang disebut sebagai kontrak berbasis performance base. Nah, kalau performance base terukur mana yang Anda perbaiki, yang dulunya rusak diperbaiki, dan selesai dalam waktu tertentu, itu dianggap sebagai proyek, walaupun itu rutin. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami membuat proyek yang disebut sebagai eh, blanket kontrak atau enggak ya, atau umbrella kontrak. Pernah ada enggak itu? Iya, pernah, Pak. Pernah ya, Pak Rofi ya? Iya. Nah, umbrella kontrak itu sebenarnya adalah untuk maintenance, Bapak Ibu. Untuk maintenance, tapi di dalam maintenance itu ada bagian-bagian yang bisa dibuat project apabila itu memang ada suatu target-target tertentu. Ya. Nah, itu project kecil-kecil jadinya. Kayak seperti partial project, tapi project terukur begitu. Apalagi kalau ada additional cost atau additional resources yang diperlukan, maka itu adalah project. Kalau enggak ya rutin biasa, seperti orang memelihara bangunan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini 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 menarik, simple, tapi kadang-kadang kita tidak merasa perlu untuk memperlakukan itu sebagai project. Ya. Terakhir teman-teman, saya tambahkan dari apa yang saya sekalian sampaikan yang luar biasa tadi, yang sangat lengkap. Anda sekarang semuanya sini, ya, jumlahnya sekarang adalah 32 orang. Sebetulnya Anda ini semuanya sedang mengerjakan proyek. Proyek ini Anda lakukan karena Anda punya objektif. Saya tidak tahu objektif Anda itu apakah mau meningkatkan karier,
atau mau ngelamar eh, calon istri supaya punya gelar S2, atau karena mungkin karena kalian ingin menjadi dosen, whatsoever, tapi kalian punya bisnis objektif dan Anda memilih berinvestasi dalam bentuk eh, eh, belajar di eh, SIMT ini dan memperlakukan ini dan diperlakukan ini sebagai proyek. Itu menjadi contoh yang paling sederhana bahwa semua eh, selama itu ada ukuran-ukuran yang jelas di dalam indikator penilaian dan target itu maka bisa dianggap sebagai proyek teman-teman. Ya, terima kasih dan saya mengucapkan selamat juga karena Anda sudah melakukan pilihan yang tepat yang relates to your dream and your business objective. Oke, baik, terima kasih. Izin saya lanjutkan. Itu baru ngomong soal routine works and project, tapi ini harus kita perdalam sebab kalau enggak nanti kita itu salah mengukur gitu ya. Salah mengukur akan menjadi masalah juga ya. Baik, ada perbedaan antara program dan project rekan-rekan ya. Jadi kalau eh, suatu bisnis objektif itu membutuhkan begitu banyak kegiatan yang mungkin saling overlap atau finish to start bisa bisa habis ini habis ini ya. Jadi dari finish menjadi start lagi. Tapi ada juga yang sifatnya adalah overlap satu dengan yang lain. Maka itu sebetulnya kalian kerjakan bukan project saja, tapi multiple projects atau interconnected project atau bisa disebut sebagai program. Sehingga program itu diterjemahkan sebagai suatu related project atau subsidiary program and program activities that are managed in a coordinated manner. Nah, kira-kira seperti apa contohnya gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kita akan punya gambaran eh, program itu seperti apa, project seperti apa. Saya lanjutkan dulu dengan yang disebut sebagai project life cycle. Ya, jadi karena tadi kita sudah sepakat bahwa project itu mempunyai satu specific time, ya, maka kita juga punya project life cycle, siklus hidup dari suatu project. Ya, kalau dilihat dari level effort, upayanya, level itu berarti biaya, bisa waktu, bisa apa, maka bisa digambarkan project life cycle-nya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ada grafiknya seperti ini, mulai dari fase satu dalam bentuk konseptual sampai kepada fase berikutnya dalam bentuk development, project development atau conceptual development, sampai kemudian diimplementasikan atau dieksekusi, dan terakhir adalah termination menjadi effortnya turun. Jadi grafik ini menunjukkan bukan kumulatif dari apa namanya kumulatif dari effort, tetapi lebih kepada fluktuasi besarnya effort dari fase ke fase. Yang mau saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa fase 3 di implementasinya tadi itu adalah effort yang paling besar. Berhati-hatilah dengan ini karena apa? Karena kalau sampai kita salah di dalam konsep atau salah di dalam perencanaan, jadi kalau konsep ini kalau dalam bahasa bisnisnya biasanya saya menggunakan dalam bentuk misalnya feasibility study gitu ya. Tapi kalau sudah development maka itu lebih kepada perencanaan detail atau eh, kalau digambar adalah DID atau kalau dalam project itu sudah dalam bentuk tender gitu ya. Nah, kalau salah di awal maka konsekuensinya berat karena fase 3 ini effortnya paling tinggi. Biaya, waktu, tenaga, bla bla semuanya paling tinggi. Kalau sampai salah maka eh, dampaknya luar biasa ya. Bisa juga karena proyek gagal, kira-kira seperti itu ya. Nah, terakhir adalah termination. Kalau termination sudah tidak ada
tidak ada lagi apa namanya effort yang besar selama itu memang sudah dianggap sudah dioperate gitu. Tapi life cycle seperti ini juga ada yang memandang yang berbeda, ya toh, yaitu bahwa selesainya project bukannya sekedar di delivery-nya teman-teman, tetapi juga sampai pada titik tertentu yang dikehendaki kedua belah pihak. Misalnya ada proyek yang disebut sebagai design, build, operate, ya, design, build, operate. Kalau desain itu sifatnya general contracting atau design and build toh, maka tugas dari seorang kontraktor as well as consultant di sebelumnya adalah menyelesaikan produk itu selesai dan ketika itu dideliver dan dioperasikan dan dioccupy maka itu adalah termination. Tetapi kalau desain kontraknya atau proyeknya itu desain build operate maka baru bisa disebut sebagai akhir dari life cycle project apabila Anda sudah menyelesaikan fase yang terakhir tadi yang disebut sebagai operation. Tadi ada teman kita yang bergerak di bidang water treatment. Water treatment itu saya mempunyai pengalaman cukup banyak untuk menggunakan jasa water treatment karena di proyek pengembangan perumahan baik di sini maupun Balikpapan itu kita menggunakan itu. Ya, sekarang Surabaya sudah hampir tidak, tapi Balikpapan akan terus gitu. Nah, saya butuh water treatment. Water treatment dulunya adalah membuat project, membuat kontrak. Saya adalah design and build. Begitu dia sudah selesai, saya operasikan, selesai. Bahwa kemudian terjadi anomali, akan timbul masalah-masalah, ketidaksesuaian, quality, dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi di dalam perjalanan waktu saya tidak mau seperti itu. Saya mau adalah Anda yang mendesain, Anda yang tahu technical know-how-nya, Anda yang melaksanakan itu, maka Anda pun harus bertanggung jawab membuktikan bahwa konsep teknis yang didesain tadi itu ternyata memang betul. Misalnya, indikatornya satu, eh, 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 production cost. Production cost di water treatment per liter atau per kubik air itu dianggapnya misalnya dijanjikan Rp300 per kubik. Bener nggak itu? Ya, kalau kalau saya bikin kontraknya design and build, saya tidak mempunyai bukti. Kalian akan melenggang begitu saja mengatakan ya sudah tugas saya sudah selesai. Barangkali kalau memang ada anomali ya bukan karena salah saya, tapi mungkin karena raw waternya nggak bagus, bla 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 bla. Mohon maaf, eh, Pak siapa tadi yang water treatment terakhir ya? Pak Rofi, Pak. Pak Saya, Rofi, Pak. Pak Rofi, ini bukan ada eh, eh, contrary atau konflik tidak, tapi lebih kepada bagaimana mengeset suatu project agar supaya ada satu apa namanya win-win solutionnya. Karena eh, tiap tipe project atau tiap tipe kontrak itu mempunyai kelemahan. Nah, saya melihat dari kacamata pengguna jasa, saya ingin seaman mungkin, tapi Benar. juga tidak makan siang gratis. Saya akan membayar Anda untuk melakukan operation tadi. Dibayar loh ya, teman-teman, bukan gratis Iya, itu. Dibayar, tetapi Anda sekaligus membuktikan bahwa kualitinya, TDS-nya oke apa enggak, turbidity-nya bagaimana, warnanya bagaimana, baunya bagaimana, cost-nya bagaimana. Kalau itu sudah dianggap oke, maka project bisa dianggap sukses. Kira-kira benar. secara teoritis, secara konseptual, kita sepakat ya Pak Rofi ya? Iya. Jadi Oke. benar Pak. Kalau kalau di istilahnya Pak di dunia kami ini kalau yang EPC itu ada istilahnya hit and run Pak. Jadi banyak EPC bandel gitu, habis Iya, bangun iya, cuman iya. cuman memberikan waranti seminggu, sebulan, habis itu ditinggal pergi Tapi selesai dan ya. dan ternyata sistemnya nggak berjalan baik. Makanya Benar. biasanya memang kalau model sekarang waranti itu minimal setahun atau 2 tahun. Jadi selama Nah, proses tahun 2 tahun itu ada transfer knowledge dan ya, membuktikan bahwasanya sistemnya itu sesuai dengan yang diinginkan sama user. betul. Jadi project ini baru dianggap selesai kalau toh itu design and build tanpa ada operate, itu selesai apabila
sudah final handover, bukan provisional handover. Yaitu Iya, ketika fase maintenance-nya itu sudah bisa dibuktikan bahwa ini sudah memenuhi syarat, kan gitu ya. Tapi kalau mau lebih afdol karena mungkin ekspertisnya kurang, ya lanjutkan lagi di operation. Karena itu akan lebih eh, istilahnya lebih menjamin dari pihak usernya untuk mendapatkan suatu bisnis result yang lebih baik. Terima kasih iya. masukannya Pak Rofi dan rekan-rekan semuanya. Saya akan lanjutkan dulu. Ini lihat ya, ini adalah project life cycle tapi dilihat dari level of effort ya, dari segi biaya, waktu dan lain sebagainya. Kok saya benar? Nah, saya lanjutkan. Nah, project life cycle yang sekarang yang saya tunjukkan ini lebih kepada completion, jadi kumulatif kegiatan. Makanya gambar grafiknya tidak turun, tapi naik terus sampai mentok itu di angka 100%. Jadi kalau kalian nanti menggambar di dalam bar chart atau di dalam project time management, gambarnya seperti ini. Karena sifatnya adalah kumulatif. Di awal stage 1 sekian, stage 2 sekian, naik terus. Dan sama seperti yang tadi, kita lihat bahwa fase atau stage 3 yaitu production atau implementation atau execution itulah yang bobotnya paling besar teman-teman ya bobotnya paling besar itu ada di stage 3. Maka berhati-hatilah jangan sampai ada kesalahan di dalam desain maupun di apa namanya di initiation-nya. Ya, saya lanjut. Nah, ini juga sama project life cycle, tetapi melihat dari overlapping antar fungsi. Ada fungsi defining, planning, executing, dan closing. Ini sebenarnya ada kurang satu. Saya juga bingung ini Larsen and Gray karena edisi yang sebelumnya itu malah lebih bagus JPM Book, yaitu dari start sama end itu ada fungsi satu lagi. Apa kira-kira teman-teman? Ada yang punya gagasan nggak? Monitoring. Iya, betul Pak. Terima kasih. Jadi ini monitoring. Warnanya apa ya gini? Saya coba. Ini ya, warna warna merah ya. Ini sebetulnya ada gini loh. Nah, ini controlling and monitoring namanya. Tapi ini di gambarnya kok nggak ada. Saya belum beradu argumentasi dengan teman-teman yang lain. Kenapa ini kok dihilangkan? Saya rasa Larsen dan Gray juga nggak bodoh-bodoh amat untuk menghilangkan. Tapi masih menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa fungsi dari controlling dan itu tidak dimunculkan di sini? Anyway, ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam satu project life cycle, teman-teman, tidak ada finish to start. Yang ada adalah overlapping. Jadi ketika kita masuk di planning, maka tetap itu akan membawa konsep-konsep awal. Ketika Bapak Ibu melakukan execution, maka sebetulnya di fase eksekusi ini juga apa namanya tetap terkait atau interkoneksi dengan planning misalnya begitu. Dan perhatikan ini baik-baik bahwa executing itu tidak disebut ketika planning selesai. Executing itu adalah mulai start from scratch. Ini yang nol ini. Ya. Jadi executing itu tidak di setelah planning atau defining atau apapun, tapi di awal. Kenapa? Karena begitu kita melakukan kegiatan inisiasi project, kita kan juga otomatis itu sendiri sudah ada eksekusinya. Selama proyek itu berjalan ya, tentu saja. Kalau enggak ya berarti mandek. Ya. Dan lihat ini closing. Closing itu tidak dimulai ketika executingnya selesai, tapi prior to the the endpoint, di endpointnya. Jadi dia di sini berhentinya. Kalian bisa menerjemahkan di proyeknya masing-masing atau di bidang usaha masing-masing bahwa persiapan untuk closing itu bukan endpoint 1 hari atau seminggu. Biasanya itu panjang. Dan itu akan ada overlapping, misalnya penyiapan dokumen, kemudian persiapan-persiapan untuk serah terima, training, dan apapun itu yang sebetulnya eksekusinya belum selesai, tapi closingnya sudah dimulai. Kira-kira demikian. Ya, oke.
Pak Rizky, monggo Pak, silakan. Pak Aditya, izin berpendapat, Pak. Oke. Apakah mungkin yang dimaksud dengan monitoring itu pada poin executing di nomor 1, status reports, dan lalu ada supportingnya nanti di evaluasi sama lesson learn, Pak. Karena kalau dilihat kan dari chartnya executing tuh dari nol ya, Pak. Dari start Hmm. sampai end ya, Pak. Hmm, hmm, Nah, apa hmm. mungkin yang dimaksud di sini tuh dia ada status reports dari awal sampai nanti menjelang end diikuti sama evaluasi dan lesson learn di akhir. Iya, tapi itu dihasilkan dari aktivitas Terima kasih, Pak. controlling dan monitoring kan, Pak? Iya, Pak. Betul, Pak. Status report, kemudian apa namanya itu update update apa namanya variations, kemudian final report. Itu kan sebetulnya juga dihasilkan dari monitoring dari mulai awal sampai akhir. Saya ambil contoh misalnya dari segi biaya. Biaya itu kalau nanti kalian belajar, nanti ada waktunya yaitu earn value analysis, itu akan dilihat pada titik tertentu misalnya di sini ya teman-teman, di titik ini, garis ini. Ini akan dibandingkan antara plan dan actual. Ya, itu nanti akan muncul yang disebut sebagai SPI, ya, Schedule Performance Index, dan CPI, Cost Performance Index. Nah, berapa hasilnya ini akan diukur dan ini akan menjadi status update yang tadi disebutkan. Ya, akan menjadi satu update status yang masuk di dalam report dari waktu ke waktu, termasuk ini dan lain sebagainya tadi. Ini dihasilkan dari mana? Monitoring, baik dari cost, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga menurut pendapat saya, ini ada kegiatannya. Kalau nggak ada, nggak mungkin bisa muncul itu. Cuman effortnya itu tidak sebesar ini. Tidak sebesar ini, ya kecil lah, pokoknya 0, sekian persen lah. Tapi bukan tidak penting ya, karena tadi yang disebutkan eh, eh, menghasilkan sesuatu dan setelah ini sebetulnya yang menjadi pentingnya bukan karena sekedar report, ini menjadi feedback untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Kalau SPI-nya itu minus, CPI-nya minus misalnya gitu ya, minus dalam arti variansi negatif, maka apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan proyek itu kembali kepada on the right track, ya. Fungsinya itu makanya dilakukan secara rutin, either itu bulanan atau 3 bulanan atau bagaimana, sehingga at the end of the day hasil terakhirnya tadi tetap diharapkan sudah sesuai dengan harapan dari project constraint atau ukuran dari project sukses itu tadi, begitu Oh, ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian Pak Rizky, ya. Makasih, Pak. Tapi Info terima baru kasih juga, Pak, masukan ya untuk Pak saya, Rizky, Pak. ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Info Oke, baru, Pak, untuk saya, Pak. Terima ya. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya kok hilang. Nah, saya lanjutkan sedapat mungkin. Mohon maaf, ini waktunya 20:10 nantinya, tapi saya minta waktu sedikit menjadi 20:15 ya teman-teman. Kalian kalau mau makan sambil dengerin saya, no problem. Tidak ada masalah. Kamera tetap nyala. Kadang-kadang saya juga minum dan makan. Tapi ketika kalian presentasi. Saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, produk, program, project ini tadi teman-teman. Tapi dikemas dalam bentuk produk life cycle. Gimana sih posisinya masing-masing? Kalau bisnis saya itu menghasilkan suatu produk tertentu, ya, maka fasenya adalah eh, ada introduction, ada growth, ada maturity, ada decline. Ini adalah karakteristik dari product life cycle, bukan project life cycle. Ya, nanti saya tunjukkan bedanya di slide berikutnya. Ini hanya menunjukkan sebetulnya hubungannya antara produk, project, dan portfolio atau program. Perhatikan ini teman-teman. Saya sekarang memproduksi sesuatu. Maka produksi itu saya lempar ke pasaran. Muncullah yang ini. Mana ini?
Saya ulangi lagi. Ya, saya introduction. Ya, saya perkenalkan produk itu di sini. Lanjut. Wah, bagus penerimaannya di pasar, booming. Ya, bagus. Ini proyek pertama. Jadi saya membuat proyek pertama, initial creation, menghasilkan suatu produk yang saya lempar ke pasaran, diterima oleh pasar dengan pola seperti ini. Nah, terus dari perjalanan waktu, ternyata ini terus akan ada peningkatan. Ya, volume penjualan naik, harga juga naik. Mengapa demikian? Karena saya punya proyek kedua. Ya, ada batas waktu, ada specific time, effort. Proyek kedua itu saya lakukan apa? Dengan menambah fitur. Tadi saya ambil contoh kan teman-teman, kalau Toyota Innova tadi itu dashboardnya diganti, facelift, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian ternyata ini diterima lagi, wah hebat. Saya lanjut lagi teman-teman. Lalu ini meningkat, saya merespon pasar dengan memberikan proyek ketiga. Apa itu? Proyek ketiga ini mungkin adalah all new, bukan facelift kalau mobil. Saya ambil contoh ya, all new. Maka all new itu saya lakukan. Wah, bodinya berubah total, mesinnya lebih kuat, combustionnya lebih bagus, konsumsi bensinnya apa BBM-nya lebih rendah dan lain sebagainya. Itu proyek ketiga. Dengan demikian maka kita bisa melihat ada peningkatan yang signifikan di dalam penjualan produk itu tadi. Nah, setelah itu berjalan sekian lama, growth-nya maka dia akan mencapai titik di suatu titik yang anggap sebagai suatu kejenuhan atau maturity. Ya, sudah jenuh. Mau diotak-atik seperti apa, sudah jenuh. Sudah jenuh, teman-teman. Maka kenapa bisa jenuh? Macam-macam, ada eksternal, ada internal. Karena eksternal adalah competition. Kalian sudah belajar di manajemen strategi karena ada kompetisi among competitors dan ada new entrants dan sebagainya, maka kita kalah turun ini tadi, ya. Turun, tetapi saya akan tetap berusaha terus nih. Saya bikin proyek keempat, ditambahi apa, proyek kelima dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya itu tidak bisa menolong teman-teman. Kenapa? Sudah obsolete. Dan obsolete-nya ini mungkin kan sesuatu yang sifatnya adalah disruptif, yang 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 betul-betul mengganggu. Disruptif itu apa ya? Jadi mengubah secara drastis gitu. Ambil contoh, sekarang mobilnya lebih banyak sekarang diperkenalkan mobil listrik dengan berbagai macam insentif oleh pemerintah, dengan berbagai macam kemudahan dan juga harga yang lebih murah dari pajak, dari BBM-nya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh di mana bisa ditunjukkan kalau kalian ke Gaikindo dan lain sebagainya, itu kelihatan di situ penjualan dari mobil-mobil yang premium dan berbahan bakar fosil itu anjlok gitu, anjlok bleng gitu, jatuh. Mau diapa-apakan tetap nggak bisa. Tapi eh, ada nggak eh, effort yang bisa mengangkat ini? Bisa. Tadi Pak Agung, Pak Agung dari eh, apa namanya Angkatan Laut tadi mengatakan setelah 3 tahun setelah di maintenance, maka dilakukan effort yang sedemikian rupa sehingga dia eh, dayanya dari kapal itu menjadi meningkat kembali mengganti mesin atau apapun. Nah, bagaimana bentuknya teman-teman? Bentuknya begini. Setelah ini dilakukan seperti ini, maka kalian membuat project lagi seperti ini, teman-teman. Eh, elek ya, garisnya elek. Gini. Nah, terus gitu terus, tapi ini tipikalnya juga teman-teman, suatu saat dia akan turun lagi. Gini, turun. Terus, tapi ini bukan bulanan ya, ini masih tahunan ini. Setelah suatu saat mengulang mengulang bentuk seperti awal, dia akan turun seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah naikin lagi. Sampai mentok suatu titik Anda sudah tidak mungkin lagi melakukannya karena teknologinya sudah tidak discontinue atau apapun gitu, maka apa boleh buat produk itu kalian harus anggap sebagai proyek yang sudah selesai.
Ini yang disebut sebagai product life cycle. Tetapi di sini saya mengintegrasikan dengan program A dan program B tadi, dan juga proyek-proyek yang diperlukan untuk bisa memaintain ini agar supaya lebih sustain, lebih sustainable. Apa yang tadi saya gambarkan seperti ini, teman-teman, itu adalah membuat supaya produk kita itu menjadi lebih sustainable walaupun naik turun. Pasti ada itu apa namanya fluktuasinya, ya. Jadi integrasinya seperti itu. Project itu mengikuti product life cycle, ya. Produk kalau produknya itu adalah consumer goods, ya, itu mengikuti eh, product life cycle. Jadi kemanapun dia akan diikuti oleh proyek-proyek yang diperlukan untuk bisa mengupgrade atau ya, mengupgrade secara parsial maupun secara drastikal dan lain sebagainya. Dan ini program-program ini kalau disatukan disebut sebagai portfolio governance, penata laksanaan suatu proyek yang melibatkan berbagai program dan juga melibatkan sekian banyak proyek yang ada di dalamnya. Sampai di sini kira-kira paham, Bapak Ibu, rekan-rekan? Aman, Pak. Halo, Aman, Pak. aman ya? Baik. Paham, Pak. Nah, oke, saya lanjutkan sekarang. Baik, nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi product life cycle dan project life cycle itu bedanya apa sih? Ya, tadi gambarnya sama ya, introduction, growth, maturity, decline. Yang ordinatnya itu adalah sales dalam hal ini, volume sales atau harga juga boleh. Sedangkan yang ordinatnya adalah time. A product life cycle can have single or multiple project. Ya, jelas tadi. The product life cycle is longer than the project life cycle. Kenapa? Karena masing-masing itu eh, mempunyai suatu batasan-batasan secara sesaat tadi itu, temporary endeavor-nya tadi itu, yang mempunyai tujuan tertentu. Ya. Kemudian project life cycle has a definite end, the product life cycle may not. Ya, the product life cycle may not. Syukur-syukur kalau 100 tahun, ya banyak kan produk-produk yang 100 tahun masih hidup, seperti apa ya, produk-produknya di Eropa, barang-barangnya ibu-ibu itu yang masih terkenal sampai sekarang, branded-brandednya itu kan itu produk life cycle-nya belum mati, ya. Atau yang paling dekat mungkin kalau di rumah, di kota kalian ada yang jualan pecel atau gado-gado yang terkenal sampai ratusan tahun, dari turunan ke berapa sampai sekarang turunan ke-7, itu produk life cycle jalan terus. Tapi di waktu-waktu tertentu dia membuat project untuk bisa meningkatkan kualitas atau layanannya. Itu disebut sebagai project life cycle masing-masing, ya. Nah, kemudian yang terakhir, the product life cycle phases do not overlap. The project phases may overlap. Nah, product life cycle tidak ada overlapnya. Introduction selesai, dia akan melihat dari growth-nya. Setelah growth sampai titik tertentu akan mencapai titik jenuh, yaitu maturity. Setelah itu turunlah dia. Gimana untuk menaikkan? Bikinlah program atau project lagi. Gitu. Oke, baik. Ini contoh saja teman-teman, saya nggak perlu panjang lebar, wong kalian juga tidak semuanya teknik sipil. Tapi basically ini mengikuti konsep tadi, initiation, planning, executing, dan apa namanya closing. 2 menit lagi teman-teman, saya minta waktu. Tadi sudah dikatakan karakteristik proyek salah satunya adalah bahwa dia mempunyai spesifik constraint. Kalau kita mengacu kepada spesifik constraint yang sifatnya tradisional, yang lama kita ikuti selama ini, yaitu time, cost, and quality, ya, biaya, mutu, dan waktu, BMW, maka yang kita lihat adalah segitiga yang ini, yang sebelah kiri, time, cost, dan scope. Ya, project dikatakan sukses apabila memenuhi target waktu yang sudah ditentukan
dengan batasan cost yang sudah ditetapkan dan scope yang sudah ditentukan juga. Ya, which is sebetulnya tidak ada project yang seperti itu. Selalu ada trade-off kalau saya waktunya molor, akan saya keluarkan uang banyak untuk bisa mengembalikan kepada waktu yang milestone yang ada, atau kalau skopnya itu ternyata perlu ditambah, ya perlu ditambah, maka itu juga harus mengorbankan cost dan lain sebagainya. Itu namanya trade-off. Tapi ini kembali lagi bahwa primary constraint kita atau primary goals kita adalah time, cost, dan scope. Tetapi dari waktu ke waktu ada yang disebut sebagai secondary constraint. Apa itu? Ya, image, reputation, misalnya sustainability, race dan lain sebagainya. Itu bisa dianggap sebagai apa namanya secondary. Nah, ukuran project suksesnya itu bisa bergeser teman-teman. Kalau kalian sekarang sebagai seorang project manager di dalam suatu usaha bisnis eh, apa namanya apapun itu developer apakah yang lain, maka kalian tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa kalau saya selesai project ini saya bisa menganggap project itu sukses. Dilihat dari sisi mana dulu. Kalau dilihat sempit dari ukuran time cost scope mungkin iya. Tapi kalau dilihat dari segi business as a whole, as a, apa namanya entity, maka belum tentu itu sukses. Sambil contoh, kalau suatu saat saya bikin project apartemen, ya, saya bikin bagus, fasilitasnya lengkap, interiornya nomor satu, desainernya dari Italia misalnya, ya. Dan saya mengerjakannya dan saya memasarkannya dengan harga yang baik. Tapi begitu itu saya tawarkan kepada pasar, ternyata tidak bagus. Ya, ternyata tidak bagus. Artinya itu tidak banyak laku. Saya mempunyai satu ukuran tertentu kalau launching pertama itu sekian persen harus laku. Kalau itu laku, minimal mereka menerima ngasih uang muka, maka itu saya anggap sebagai sukses tahap satu. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Dari waktu, tepat waktu, no problem. Dari cost, saya tidak tekor. Dari scope, saya sudah memenuhi itu tadi. Value-nya, saya sampaikan value yang tadi. Tapi ternyata market berespon lain. Why? Berarti something is going wrong di dalam proses inisiasi kita, terutama di market study. Di mana segmen marketnya itu tidak cocok. Barangkali saya bikin proyek itu di tempat di mana orang tidak ingin menanamkan investasinya di bidang properti, atau lingkungannya tidak mendukung, aksesnya tidak bagus, daerahnya sekitarnya menjadi kumuh, jalannya sempit, bottleneck, bau, atau crime, misalnya ini ekstrim saja. Jadi sekarang eh, eh, yang mengemuka, ya, yang mengemuka bukan primary constraint tapi menjadi secondary constraint. Secondary constraint-nya apa teman-teman? Ini secondary constraint-nya adalah value, quality, image, which is ini sebetulnya tidak kita perhitungkan sebagai project constraint di awalnya karena kita memikirnya secara sempit. Ya, sebetulnya saya boleh juga menerjemahkan ini adalah suatu project concern dalam skala yang lebih besar dalam dalam tataran bisnis. Project saya tidak bisa dianggap berhasil kalau dari segi image-nya saya tidak cocok. Ya, saya pernah mengalami teman-teman kegagalan ini. Mengalaminya itu malah aneh, anomali banget. Developer yang saya ikuti itu adalah developer besar yang biasanya membuat proyek-proyek rumah-rumah yang premium, harganya mahal. Tidak pernah kita jual harganya itu 1-2 M. Ya, terus kemudian suatu saat karena kita ingin cepat mendapatkan cash
call, jadi cash in cepat itu, saya tidak jadi saya dalam satu klaster begitu saya tidak membuat perumahan besar yang ukurannya 10-20 atau 10-25 atau 12-25 atau 12-20 tidak. Saya bikinnya adalah waktu itu ya, bukan sekarang, bukan sekarang. Waktu itu saya membuatnya adalah 8 kali 17. Harganya memang ditekan supaya cepat. Itu harganya 2 miliar. Apa yang terjadi? Nggak laku, teman-teman. Bingung kita. Wong kita ini tujuannya menjual supaya cepat laku dengan harga yang lebih terjangkau, malah tidak. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, mereka khawatir bahwa para investor yang membeli tadi menganggapnya berada di perumahan yang murah, bukan yang premium. Bukan sama seperti reputasi yang selama ini kita bangun. Itu kira-kira sesudah masa itu loh teman-teman, masa krisis moneter tahun 98. Ya, saat itulah kita belajar banyak, oh ternyata begini kondisinya. Oke, baik, kita belajar dari situ. Ya, demikian kira-kira yang saya bisa ceritakan. Karena ini sudah jam 20.20, saya akan dimarahin nanti. Nah, saya akhiri ini teman-teman, karena kebetulan ini baru ngomong soal project, belum ngomong project management. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada karena waktunya, saya persilahkan kalian semuanya bisa menunjuk. Maaf, ini yang jadi lurahnya siapa ya? Apa mau ditunjuk atau kalian sudah nunjuk? Mas Rizky atau Mas Togap atau Mbak Yuniar atau Safira, siapapun. Yang rajin untuk berkomunikasi. Jangan kalau di WA nggak jawab. Oke, silahkan dibicarakan. Saya nanti minta di WA ya. Siapa yang mau WA saya, nanti saya akan komunikasikan program-program berikutnya untuk minggu depan. Kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan ke person in charge-nya tadi untuk disampaikan ke saya. Dengan demikian saya bisa mengatasi keterbatasan waktu yang ada. Oke, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan, saya minta tolong dinyalakan semua kameranya dan kemudian salah satu screenshot karena mau saya masukkan di absensi, kirimkan ke saya screenshotnya. Silakan. Siapa yang mau melakukan? Pak Akbar? Baik, Pak, sebentar. Menunggu kawan-kawan juga. Oke, tolong dinyalakan kameranya semuanya ya. Sebentar, tuh saya yang belum muncul. Mungkin saya terkendala koneksi juga, Pak. Mungkin bisa Siapa yang koneksinya bagus? Mas Guru, mungkin Mas Guru. Mas Guru, yuk. Ya, Mas Guru, Pak. Kenapa dia pengusaha internet? Sudah screenshot dari tadi, Pak. Oh, Ya, sudah. cukup, Baik. Pak. Udah Ada lengkap. berapa layar? 2, Pak. 2. Dua. Kirimkan ke saya, Mas ya. Siap. Terima kasih, Mas Guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya luar biasa. It's a very good start, dan saya harap ini bisa ditingkatkan, dipertahankan, ditingkatkan supaya ini memberikan wawasan yang lebih baik, bukan yang sekedar lulus, tapi supaya kita bisa menjadi orang yang lebih well experienced. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.